Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Muftika. Seperti biasa, di video kali ini saya akan membuat yang namanya learning journal. Nah, untuk materi learning journal kali ini saya akan membahas materi mengenai format penulisan logika bahasa dan rasionalisasi data dalam film dokumenter. Materi pertama yang akan dibahas yaitu format penulisan naskah. Nah, penulisan naskah adalah proses yang dilakukan seseorang secara bertahap, kerangka gagasan membuat treatment. Nah, treatment yang baik harus meliputi adegan-adegan penting serta mendetail dari naskah yang dibuat. Adapun proses penulisan naskah yaitu yang pertama, ide atau gagasan. Nah, yang kedua itu ada tema, yang ketiga riset, yang keempat sinopsis, yang kelima itu treatment, dan yang terakhir itu penulisan naskah. Nah, ketika hendak membuat sebuah film video, perlu 3 macam pekerjaan menulis. 3 macam pekerjaan menulis ini diantaranya yang pertama yaitu mencatat seluruh informasi yang terkumpul selama riset. Nah, yang kedua, semua data tersebut Anda pergunakan untuk mengarang. Nah, yang ketiga yaitu membuat komentar, dan komentar itu biasanya dipasang di samping cerita bergambar. Nah, untuk kriteria penulis yang memenuhi syarat itu diantaranya ada yang namanya ketajaman dan kepekaan penulis dalam mengurai suatu kejadian nyata di dalam masyarakat dan mendudukan pada proporsi yang tepat. Nah, yang kedua, penulis harus mampu menilai mitos yang dianggap kenyataan dan kenyataan yang dipalsukan, sehingga ia mampu menampilkan kenyataan yang sesungguhnya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai logika bahasa. Jadi di dalam film ada beberapa pengertian bahasa, yaitu yang pertama space atau jam tayang. Nah, yang kedua itu gambar atau picture. Jadi kaitan film dengan bahasa ini meliputi narasi yang direkonstruksi menjadi media visualisasi. Contohnya sebuah narasi direkonstruksi menjadi storyboard dan setelahnya baru rangkaian film ini dibuat. Nah, pada saat ini, eksplorasi bahasa visual terus dicari dan diaplikasikan untuk menemukan sesuatu yang baru dalam dunia perfilman, baik itu pencapaian sinematik, retorika visual, atau visual naratif, serta gender. Nah, kehadiran bahasa visual dalam film tidak serta-merta muncul begitu saja, namun dengan tahapan proses yang sangat panjang. Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu mengenai rasionalisasi data. Nah, teori rasionalisasi yang dikemukakan oleh Max Weber yang mengemukakan bahwa rasionalisasi merupakan perilaku hidup yang bisa menerima berbagai bentuk yang tidak lazim. Berpikir rasional selain itu menjadi sangat diperlukan saat bekerja untuk kepentingan publik. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir rasional, antara lain mampu menganalisa. Nah, memperdalam pengetahuan, menerima informasi yang objektif, kritis, dan juga membaca. Baik teman-teman, itulah beberapa materi learning journal kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.